Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Saya ucapkan selamat datang dulu bagi yang baru pertama kali datang ya. Saya percaya saudara ada di tempat ini bukan kebetulan, tetapi ada satu rancangan Tuhan. Amin. Yang Tuhan mau berbicara buat saudara pagi hari ini. Tadi firman yang disampaikan hambanya Pak Arifin itu sungguh luar biasa saudara. Memang kita harus memperhatikan pendidikan anak-anak kita di usia 0 tahun sampai 5 tahun. Itu gold age yang harus benar-benar diterapkan tentang firman. Setelah itu kita susah untuk mengajarkan firman di luar dari usia itu. Tetapi saudara jangan kecewa ya, jangan takut. Segala sesuatu Tuhan bukakan jalan. Nah, yuk kita belajar bareng-bareng ini. Makanya saya kasih judul pagi hari ini, God will use your limitations to fulfill your destiny. Amin. Kita sering sekali merasakan keterbatasan atau kekurangan kita. Sebelum saya masuk, saya mau sedikit cerita. Saudara mau cerita enggak? Mau ya, katanya Kak San, kok udah lama nggak pernah ada ceritanya ya sebelum firman katanya. Nah, karena saya dulu guru sekolah minggu, jadi saya ambil cerita tentang kata dan siput ya. Kata dan siput ini suatu hari siput itu jalan-jalan saudara ya, jalan-jalan di taman. Saudara tahu siput kan? Itu siput itu ya, kletek gitu jalannya ya di taman. Lalu ada seekor katak keluar dari kolam di samping taman itu. Wah, katak, kamu enak sekali ya bisa lompat-lompat katanya gitu. Aku kalau jalan dari tadi itu mak kludak gitu ya. Ngerti ya bahasa kludak ya? Nah, itu bahasa Jawa saudara, bahasa nomor 2 di surga. Katanya saudara ya. Lalu si siput itu bilang, kata enak banget lo, bisa lompat-lompat. Lu, aku nggak bisa lompat-lompat. Aku jalannya ini pelan-pelan, bahkan aku gendong rumahku. Aku kepingin kayak kamu katanya. Terus si kakak lompat sama kasihan deh lu si siput katanya gitu ya. Malah dia cek sama si kata itu. Kata terus lompat-lompat, bye dah gitu ya. Ya udahlah, aku kok kayak gini, aku enak sekali kalau melihat si kata itu, kata siput itu saudara. Lalu tiba-tiba dia balik badan, dia siput ini, aku mendingan ke teman-temanku deh yang di sana, siput-siput semua ngumpul gitu ya. Nah, waktu dia jalan, tiba-tiba dia dengar seekor elang besar di atasnya. Langsung dia cengkram sama si elang, siput itu. Siput dicengkram, dia ketakutan, dia masuk ke rumahnya. Nah, begitu si elang cengkram, dia kok lihat batu ini yang aku pegang ini ya, nggak bisa dimakan ini. Langsung dia lempar kembali si siput itu. Lalu si katak waktu ngelihat si siput ditengkram, rasain lo, makanya kalau jalan jangan lelet, katanya gitu ya. Si lemot gitu kena lo, dimakan gitu ya. Tiba-tiba si elang langsung putar badan, dia lihat si katak lompat-lompat, langsung diambil, dibuat santapan dinernya keluarga elang. Nah, singkat cerita, itulah kita kadang seperti si siput saudara. Kita kadang melihat si A itu kok enak ya, mobil baru, setiap 1 tahun ganti mobil baru, terus dipajang lagi di Instagram. Waduh, buat segini nih, gitu ya. Jangan sampai dipajang ke suami dan istri yang baru. Waduh, ya. Siput selalu mengeluh akan kehidupannya dia. Enak sekali ya si A itu ya, ibu-ibu biasanya ibu-ibu, bapak-bapak ada pernah ya. Ibu-ibu selalu karena apa? Dia nyapu-nyapu di itu tuh di pekarangan, lihat rumput tetangga kok lebih bagus gitu ya. Tapi ibu-ibu di sini tidak ada yang kayak gini. Ada satu maksudnya.
Tidak ada yang ngaku. Tidak ada yang ngaku, betul, tidak ada yang ngaku. Saya percaya setiap pribadi kita akan kita pelajari dari si siput ini, ya. Kadang kita seperti siput loh, benar nggak saudara? Kok enaknya si A itu diberkati Tuhan, ya aku nggak diberkati Tuhan. Nah, kadang kehidupan kita itu seperti itu. Kita nolongso terus ya, karena manusia ini banyak kekurangannya, baik itu di misalnya segi pendidikan. Waduh, si Leli itu kok ada namanya Leli kan di sini. Si Leli itu S3, aku SD aja belum tamat, gitu ya. SMP mungkin saya. Apalagi pendidikan, apalagi kalau kita lihat pendidikan, mana anakku kok gak ada yang lulus ya, mulai nolongso saudara. Nah, kalau ekonomi, kadang-kadang kita saya sebut ekonomi. Kadang si A itu kok rumahnya bagus ya. Aku berapa tahun di sini belum pernah beli rumah. Kontrak dari kontrakan ke kontrakan. Ada kadang sometimes orang-orang itu melihat ekonomiku kok seperti ini terus. Kadang emosional juga kadang saudara. Ya, si A itu kok bisa ceria ya. Si A ini kok bisa punya teman banyak. Aku selalu menggerutu. Lah, salahnya sendiri saudara, wajahnya itu kayak pepaya gantung terus. Jadilah semangka gitu kan enak ya. Makanya itu simbolnya apa itu Mr. Goofy apa Mr. apa itu yang smile always kan, wajahnya semangka. Ya, makanya saya bunder kan. Nah, kalau saudara ketawa itu langsung naik gitu, yang lonjong ke sini langsung naik ya, gini kan, jadi bagus. Semua orang kan lihat senyum. Ya, senyumlah kiri kanan kepada kiri kanan cantik ya. Haleluya. Luar biasa. Nah, saudara, sering kita seperti siput tadi, kita selalu melihat kekurangan dirinya. Ya, ada orang yang merasa dirinya itu kecil, mungil, terus apa lagi? Pendek, kecil, mungil, apa lagi? Lurus, kecil, mungil, ngil gitu maksudnya, kerikil, kayak kerikil, nah kan il gitu. Jadi sometimes manusia itu kadang melihat kekurangannya itu lebih banyak, karena kita sering juga mengatakan bahwa apa namanya ada kata-kata ini saudara, saya dapatkan kata-kata statement ini. God will not only use your gift to fulfill your destiny, but He'll also use your limitation. Kadang kita pun iri, give someone, seseorang yang menerima, misalnya ada pujian di sini, dia bagus sekali suaranya, aku pengen kayak orang itu. Kita pikir dengan nyanyi bagus, dengan uang yang baik, dengan ekonomi yang bagus, itu mencapai sudah goal kehidupannya, tujuan hidupnya. Tapi Tuhan di sini dikatakan Tuhan tidak hanya menggunakan talenta yang Anda punya. Tuhan akan gunakan itu limitationmu, kekuranganmu itu yang Tuhan akan pakai. Jadi ayo stop untuk berpikiran bahwa aku harus seperti si A. Enggak saudara. Justru di dalam kekuranganmu itu Tuhan akan pakai saudara dan saya untuk menuju kepada rancangan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Ya, kalau saudara setuju, saya langsung masuk dalam Proverbs 3 ayat 5-7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada, mana suaranya ini? 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada peternakanmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ada yang bahasa Inggris? Silakan. 1, 2, 3. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Amin. Saudara, saya katakan di dalam Proverbs tadi 3 ayat 5 itu dikatakan percayalah kepada Tuhan
dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya ambil garis lurusnya. Poin pertama adalah lean on him. Bersandarlah kepada dia, jangan bersandar kepada your understanding. Kalau saya bersandar, misalnya ini tempatnya, ini uglik-uglik saudara ya, uglik-uglik tahu ya. Kalau kita bersandar di sini, bisa kuat nggak ini? Nggak kuat. Saya nggak akan bersandar di tempat ini. Saya cari yang bersandar saya cari yang ini kuat, didorong benar. Nah, bersandar kayak gini saudara. Di action nih sekarang, action. Ya, kalau bersandar itu saya harus pada sesuatu yang kuat. Di sini firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Artinya seperti si siput tadi, dia melihat kekurangan kita. Kadang orang itu tingginya kurang semeter tak sampai, udah komplain sama Tuhan. Tuhan kenapa ini? Jadi kalau lihat orang tinggi, kalau kita lihat Prakawati, dia itu ada jealousy yang sangat. Benar, saudara. Apalagi badan, ya. Waduh, kok bisa rampingnya kayak lencir-lencir gitu ya. Aku kok badanku seperti ini. Padahal big is beautiful. Betul nggak, saudara? Yes. Wah, aku nggak ikut-ikut, aku nggak ngeliat loh ya. Itu namanya don't lean on your understanding. Kadang orang itu merasakan dirinya kurang, terus kurang aja. Nah, sekarang bersandarlah on him, ke Tuhan. Amen. Tuhan, tadi judulnya apa? Tuhan akan pakai engkau di dalam kekuranganmu itu, aku akan pakai untuk to fulfill your destiny. Wah, kalau saya ngerti ini, saudara tidak akan pernah mengeluh lagi. Lean on him itu artinya apa? Kalau saya ingat waktu Tuhan Yesus kumpul sama murid-muridnya 12, ada perjamuan, betul nggak? Dikatakan di situ ada seorang murid Tuhan Yesus yang bersandar di bahunya. Artinya apa? Orang yang bersandar di bahunya Tuhan itu orang yang dekat sama Tuhan, orang yang ada hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau saudara masih merasakan bahwa aku punya talenta banyak, ya, dengan talentaku, dengan uangku, dengan PhD-ku, mungkin saudara seperti si katak tadi. Aku rasain lo si lemot, gitu ya. Tapi dikatakan di sini orang yang bersandar sama Tuhan itu ada satu hati Bapa ada di dalam kehidupannya, dan dia tidak akan pernah lagi berpikiran dengan pikirannya, bersandar di dalam pikirannya, sehingga dia senantiasa apa? Kalau orang bersandar sama Tuhan, buahnya apa? Kelihatannya apa? Tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengomel, tidak pernah komplain, selalu ada ucapan syukur. Tandanya kalau saudara bersandar lean on God, itu ada ucapan syukur, mukanya bulat terus, tidak lonjong-lonjong. Kenapa? Karena penuh sukacita, saudara. Benar, ini serius nih. Jadi kalau saudara mau lihat, saya kemarin tuh doa ya, Tuhan, kenapa ya Lucifer itu kok kamu usir? Padahal kalau lihat talentanya saudara, itu di dunia ini nggak ada yang menyamai Lucifer. Betul nggak? Lucifer itu pinter apa? Nyanyi bagus, main musik, seluruh perlengkapannya dia musik itu apa aja itu ada kayak boleh digambarkan ya, kalau digambarkan di dalam tubuhnya semua alat musiknya. Jadi bisa digambarkan kalau dia jalan aja itu mau gemerincing, ngerti saudara ya? Drumnya mungkin nah ini jadi jalan itu kayak penuh dengan musik yang wow. Saudara ngerti? Loh, kok Tuhan itu ngusir Lucifer? Kenapa? Kan dia bagus Tuhan. Ngerti saudara? Tuhan gak melihat talenta itu. Tuhan gak melihat, gak ngiler. Yang Tuhan mau karakter itu ada dalam kehidupan Lucifer. Sama sekali dia tidak ada karakter Kristus.
dia makan mau menyamai Tuhan. Betul nggak saudara? Sehingga dia diusir dari situ karena kesombongannya. Saudara, saya lihat ini, wow, benar ya Tuhan. Kadang kita melihat, orang tua melihat anaknya itu loh, ibu itu kok bagus ya, tiga-tiganya jadi. Kamu yang rajin dong nak, gitu sama anaknya kita. Benar nggak? Kita selalu compare anak kita dengan anaknya orang lain. Kita selalu compare suami kita dengan suaminya orang lain. Kayak Santoso gitu dong, rapi. Nggak ada. Ini kamu protek kata gitu, saudara. Saudara, kita selalu lean on my own understanding. Tapi kalau saudara lean on Him, saudara akan melihat Tuhan itu pakai sesuatu kelemahan kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Benar ya? Nah, coba sih di sini kita baca Exodus 4 ayat 10 sampai 12. Kita baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapa yang membuat Tuhan tidak manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau begini, membuat orang lihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu berdirilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Inggris, jangan saya aja, kalau Inggris saya sendiri saya malu. Ya, 1, 2, 3. And Moses said unto the Lord, Oh my Lord, I am not below, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of a slow tongue. And the Lord said unto him, Who hath made man's mouth, or who made the dumb, or deaf, or see, or the blind? Have not I, O Lord? Now therefore go, and I will give you my own mouth, and this is what thou shalt say. Amin. Ini jelas contoh. Salah satunya siapa? Musa. Musa itu mau dipakai Tuhan. Tapi waktu dia mau dipakai Tuhan, dia pakai lean on Him. Kiranya dia, Tuhan jangan aku ini sudah kecil, mungkil, ringkil, apalagi kayak kerikil, aku nggak cocok Tuhan, jangan pakai saya nggak bisa ngomong. Mungkin ya, Musa ini gagap gitu, saudara. Kalau ngomong kan ada toh, aku kayak gitu loh, saudara. Mau makan gitu. Jadi, aduh Tuhan, saya ngomong aja gagap, disuruh memimpin bangsa Israel. No. Jelas sekali ini contohnya, benar nggak? Kita kadang seperti itu loh, saudara. Tuhan mau pakai saudara, tapi saudara bilang, nah saya nggak bisa doa. Aduh, saya nggak pernah. Benar nggak, saudara? Waktu di persekutuan doa, kita kadang ini waktunya doa. Siapa yang mau doa? Semua tunduk, pura-pura apa, utik baju, utik kancing, pokoknya ono telepon gitu ya, pura-puranya nggak ngelihat. Oh jangan saya. Musa itu seperti itu. Siput tadi ya seperti itu. Ya, apalagi disuruh singer ya, BP pujian di KM. Aduh, jangan. Saya nggak siap, suara saya enggak. Tuhan nggak melihat kebagusanmu. Lucifer diusir sama Tuhan. Kenapa? Dia nggak lihat karakter Kristus ada di dalam Lucifer. Dia usir. Padahal kalau itu kita lihat secara daging, ya, secara kasat mata, itu sumber yang bagus. Seorang main musik yang luar biasa dipakai Tuhan, ya. Waduh, kalau nyanyi mungkin semua orang bisa rambutnya berdiri semua. Itu dia nyanyi, gitu, dan rambut berdiri semua. Tuhan gak lihat suaramu yang bagus, Tuhan gak melihat uangmu yang banyak, Tuhan gak melihat pendidikanmu yang tinggi, Tuhan gak melihat itu, Tuhan melihat kekuranganmu, dan Tuhan akan pakai kamu. Haleluya. Musa contohnya, dia katakan, Tuhan aku gak bisa ngomong, aku gagal. Dikatakan, siapa yang membuat lidah manusia?
Siapa yang membuat orang itu berbicara, orang itu bisu, orang itu buta, orang itu melihat? Siapa? Bukankah aku Tuhan yang membuat semuanya? Wow, berarti pertanyaan saya, ada kadang kita semua ini komplit badannya, benar kan? Saudara komplit, ada tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, hidung kanan kiri ada lubangnya maksudnya, ada mata kiri kanan, ada mulut, ada telinga, komplit ya. Saudara sekarang lihat orang yang cacat, disability. Apakah Tuhan nggak bisa pakai orang itu? Wow, jangan bilang saudara. Ada namanya Nick Vujicic. Pernah dengar Nick Vujicic? Nah, dia namanya agak susah ya namanya. Nicknya aja saya tahu. Nick Vujicic gitu ya. Saudara baca Google Nick Vujicic, who is he? Ting, dia tidak ada tangannya, dia tidak ada kakinya, sedikit kakinya. Dari kecil dia lahir seperti itu. Apakah dia selalu melihat kekurangannya? No. Dia memang dia mau bunuh diri. Tetapi saat Tuhan berkata kepada dia seperti kepada Musa, siapa yang membuat tangan ini? Siapa yang menciptakan orang yang cacat? Tuhan melahirkan anak itu. Seperti itu. Dan dia tidak pernah melihat kepandaiannya Nick Vujicic. Secara kasat mata ini orang bisa apa? Ngerepotin dia. Betul nggak saudara? Tetapi Tuhan pakai the limitation-nya untuk destiny-nya. Wow. Apalagi saudara ini komplit. Kok ya masih komplit? Kan kebangetan. Kebangetannya. Katakan dalam diri, sorry Tuhan, aku tidak mau komplain lagi tentang tubuhku. Aku tidak mau komplain lagi tentang ekonomiku. Aku tidak mau komplain lagi tentang apa lagi. Yang saudara pernah ucapkan itu. Tuhan mau pakai limitationmu untuk your destiny. Amin. Jadi jangan pernah lagi mengeluh keadaan. Yang kedua, aduh sorry ya ini ya, karena bukan kesalahan di mata Anda, memang kesalahannya tempat ini tadi saya suruh dia cepet-cepet. Yang kedua adalah acknowledge him. Saya ambil dari Proverb 3 ayat 6 yang tadi kita baca sama-sama. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths to you. Oke, akui dia. Kalau saudara tadi lean on him, sekarang acknowledge him. Supaya apa? Supaya saudara kalau bisa mengakui Tuhan, itu artinya saudara kenal benar akan Tuhan. Betul gak? Saya akan bisa menceritakan istri saya mulai dari A sampai Z karena saya kenal dia. Bukan hanya tahu, tapi saya kenal dia. Acknowledge him artinya akuilah Tuhan itu di dalam segala tindakanmu. Karena apa? Karena engkau kenal dia. Nah, untuk kita bisa mencapai tujuan hidup kita dengan baik, dengan keadaan kekurangan kita yang keterbatasan kita ini, saudara tidak bisa mencapainya kalau saudara tidak mengakui Tuhan di dalam hidupmu. Kalaupun saudara sudah tidak bisa mendidik anak saudara yang sudah di atas 5 tahun, lalu gimana dong Tuhan? Apakah anak kita terus langsung dibuang gitu? Ya enggak toh. It's better late than never. Tidak ada kata terlambat buat Tuhan. Saudara masih ada kesempatan untuk mengajar anak saudara menjadi saksi. Dengan cara apa? Akuilah dia sebagai juru selamat. Saat engkau mengakui dia sebagai juru selamat, saudara akan melihat apa sih yang Tuhan katakan. Apa ya yang Tuhan harus pimpin saya untuk saya lakukan. Itu saudara akan mengerti dari step to the other step. Oke? Di 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 dikatakan 1, 2, 3. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. But God had chosen the foolish things to the world to confound the wise, and God had chosen the weak things to the world to confound the things which are mighty, and these things of the world and things
not despise that God chooses me, and things which are known to bring to known things that are, that no flesh should glory in His presence. Sekali lagi Tuhan katakan bahwa yang gak benar dipilih sama Tuhan malahan. Wow, ini sungguh luar biasa. Kalau saudara lihat murid Tuhan Yesus, 12 murid itu, masing-masing murid itu gak ada yang benar sebetulnya. The background of their life itu macam-macam, saudara. Ada yang korupsi, ada yang pengkhianat, betul nggak? Macam-macam. Tapi Tuhan panggil. Ingat saudara, kesempatan itu tidak akan datang kedua kalinya. Begitu limitation yang saudara punya itu dipakai Tuhan mau panggil kamu dengan kesederhanaanmu, dengan keterbatasanmu. Tetapi engkau tidak mau, Tuhan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tapi kalau saudara mau mengakui, acknowledge Him, akui Dia. Kalau kau keluar dari mulutmu perkataan, yes Lord, you are my Savior, Tuhan pun tidak malu mengakui engkau anaknya di hadapan Bapa. Ingat, kalau saudara malu bersaksi, artinya saudara tidak mengakui Yesus dalam hidup. Ayo, saksi. Aduh Pak, nggak ada kesaksian Kak minggu ini. Wow, masa selama minggu, misalnya kita meetingnya hari Kamis nih, KM-nya Kamis ke depan, itu waktu Kamis kita KM, ada kesaksian saudara-saudara. Diam semua, pura-pura taruh tasnya lagi, bukunya dibolak-balik, gitu. Kenapa? Ayo saksi dong, gitu kan? Si A, saksi. Tidak Pak, biasa-biasa Pak, semuanya baik-baik. Wow. Untuk mengakui dia, itu saudara males. Loh, ini padahal di lingkupan orang-orang yang kenal Tuhan. Untuk mengakui dia, saudara enggan, saudara malu. Apalagi di luar sana, di dalam pekerjaanmu, di dalam pertemananmu dengan si A, si B, yang notabene bukan dalam Tuhan, pasti engkau malu mengakui siapa Tuhan. Padahal Tuhan mau pakai orang yang jelek, tak angkat. Kita ini orang brengsek, background saya ini orang gak benar. Tetapi Tuhan mau ambil saya untuk disuruh berdiri di sini. Saya dulunya ya seperti Musa. Kak Tuhan, aku mau jemaat saja. Aku mau jadi jemaat saja. Datang hari Minggu, bayar perpuluhan, bayar persembahan, that's it, pulang. Aku gak mau urus-urus gereja, pusing. Apalagi kita tahu di dalam gereja itu ada banyak sekali peraturan-peraturan, banyak sekali yang jengkelin gitu. Melihat si pastornya mungkin, melihat si ibu pastornya mungkin, melihat teman-teman sepelayanan mungkin, membuat greget. Aduh, mau aku masuk gereja lebih dalam. Banyak orang mengatakan demikian, saudara. Kenapa? Saudara seharusnya mau acknowledge Him toh. Saudara masuk ke tempat itu, saudara wartakan kebenaran firman Tuhan. Acknowledge Him itu mengakui Yesus adalah mengakui dalam kebenaran. Susah sekali untuk mengakui kebenaran. Karena apa? Karena semua orang akan marahin kita, semua orang akan membenci kita. Tetapi saya percaya, kalau saudara mau acknowledge Him, mengakui Dia dimanapun kau berada, Tuhan akan pakai engkau lebih luar biasa. Di dalam kekuranganmu itu, Tuhan akan pakai engkau untuk menuju kepada kehidupanmu yang kekal. Ini penting sekali, saudara. Kalau saudara tidak mau mengakui Dia di dalam kehidupanmu, seluruhmu, kehidupan kita akan suram madesu, masa depan suram. Tapi begitu saudara acknowledge Him, artinya saudara membawa terang itu, masa depanmu akan terang. Amin. Singkat jelas, saudara. Yang ketiga, di Proverb tadi, kita ayatnya di Proverbnya, Amsal 3, ayat tadi 5, 6, dan 7. Sekarang yang ayat 7. Baca, 1, 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Be not wise in thy own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Sekali lagi, kalau saudara mau dipakai Tuhan dalam keterbatasanmu, dalam kekuranganmu, engkau harus takut sama Tuhan. Kunci yang ketiga ini benar-benar fear the Lord. Takutlah kepada Dia.
Kalau kau tidak takut sama saya, nggak apa-apa, saudara. Serius nih, saudara jangan takut sama manusia, tetapi takutlah kepada Tuhan. Waktu engkau takut sama Tuhan, itu artinya apa? Saudara tahu? Kita baca dulu ayatnya. Hebrew 12 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Sebab mereka didirikan dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian Dia menghasilkan buah kebenaran yang berikan damai pada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Bahasa Inggrisnya 1, 2, 3. Yang keras. But he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Now we trust in Jesus for his presence and be joyous. But grievous, nevertheless, afterward they yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Hebrew 12 ayat 10 sampai 11. Itu dikatakan bahwa di dalam pengenalan Tuhan, saudara dalam takut akan Tuhan, ada satu konsekuensinya. Ya, ini mengatakan ganjarannya. Tadi Pak Arifin mengatakan bahwa ngajar anak harus benar-benar, jangan spoiled. Nah, kata spoiled ini itu artinya apa? Busuk. Kalau kau spoil anakmu di usia 0 sampai seperti ini ya, Aurora misalnya kecil ini 0 sampai 5 tahun. Kalau kita spoil dia terus, spoil dia, kita akan lihat bagaimana dia akan bertumbuh. Nah, kadang di dalam firman Tuhan juga ada kata disiplin, saudara. Disiplin ini sangat sedih ya kalau kita terima, kita paling nggak suka dengan disiplin ini. Kalau saudara takut sama Tuhan, itu artinya bukan ketakutan yang gimana kalau lihat dia takut gitu. Takut sama Tuhan ini artinya apa? Kita respect sama Tuhan, kita hormat sama Tuhan. Kalau saudara dan saya hormat sama Tuhan, saudara mau melanggar perintahnya atau enggak? Enggak akan. Tapi kalau kita selama hidup kita nggak pernah takut sama Tuhan, saudara terus senantiasa melanggar itu. Karena apa? Dia katakan Tuhan kan penuh kasih, Maha Pengampun. Betul? Aku pasti melakukan ini, pasti diampuni. Tidak mungkin aku ditolak sama Tuhan. Saudara, bukan seperti itu. Takut sama Tuhan itu seperti anak-anak takut sama orang tua. Betul nggak? Segala apapun orang tuanya ngajar, tapi dia tetap respect sama orang tuanya. Kalau sekarang anak itu nggak respect lagi, orang tuanya apa yang akan dilakukan sama orang tua itu? Dikampar mungkin saudaranya. Wah, kok beli kamar, kok kampar lu gitu ya. Tapi saudara, di dalam firman itu tidak seperti itu. Di dalam firman yang Tuhan mau itu adalah gini. Saudara dan saya ini mengerti apa yang katanya Tuhan, berilah maka aku akan diberi, misalnya gitu. Maksudnya berilah dia maaf, engkau akan juga dimaafkan. Betul kan? Tapi kalau kita nggak takut sama Tuhan, kita mau pakai kehendak kita, masa bodoh Tuhan, dia yang salah. Tetap kita tidak akan memberikan pengampunan kepada orang. Tapi kalau engkau takut sama Tuhan, iya Tuhan, aku takut sama engkau, aku nggak masuk surga nanti gara-gara aku tidak mengampuni si A. Benar nggak saudara? Karena kita tahu hukumnya Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tahu kita adalah representative of Christ Kingdom. Jadi kemanapun kau pergi, engkau itu membawa nama Tuhan di dalam hidupmu, di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam cara kamu berpakaian pun, engkau mempertunjukkan kamu ini adalah etalasenya kerajaan surga. Kalau di dalam etalase kerajaan surga itu tidak bagus, orang tidak akan masuk ke toko itu. Misalnya saudara lewatin tokonya Gucci misalnya, itu isinya etalasenya itu amburadul gitu. Saudara mau masuk? Nggak mungkin. Itu Gucci menata dengan desainer khusus supaya orang itu nggak masuk
kadang berhenti aja ini sudah menarik attack someone. Ya wow, ini warnanya kok bagus ya. Kayak misalnya ini siangnya kayak Gucci nih. Kuningnya itu kuningnya Gucci gitu loh saudara. Kalau saudara lihat kuningnya Gucci itu kuningnya lain saudara. Ini sama kayak punya aku, tapi aku beli di Tanah Abang kok lain ya kuningnya. Dia attract someone untuk masuk ke dalam itu, saudara. Ngerti nggak? Nah, kalau saudara tidak takut sama Tuhan, etalasemu ini kayaknya amburadul. Serius gitu. Di dalam Tuhan ada tata tertib dan disiplin. Coba saudara flashback ya di zaman dulu ya. Kalau mau ke gereja itu bedakan tuh sampai kayak mau belum. Pok putih kan gitu. Itu katanya bagus sudah. Jadi ke gereja kok. Kalau belum berbedak kan nggak boleh ke gereja. Itu memang harus rapi maksudnya. Itu ada takut. Nah, takut ini cuman di lip service kadang bisa saudara. Ya, ngerti ya? Takut, iya kelihatannya hari Minggu si A itu datang. Hari Minggu, oh dia terus angkat tangan memuji. Hari Minggu dia persembahannya paling banyak mungkin. Hari Minggu dia datang dengan senyum. Tapi begitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tidak tahu apa yang dilakukan. Nah, takut sama Tuhan itu artinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kembali lagi Senin, Selasa. Itu terus di dalam kebenarannya Kristus. Apakah kita sudah menjaga itu? Pertanyaannya, jangan kita seperti si katak. Di sini dikatakan, kalau itu tidak mau diganjar, dia akan melonjak. Ya, tapi harus ada disiplin. Makanya Pak Arifin, dia korban apa tadi itu? Pendidikan yang dimanja, sehingga dia sempat rusak karena spoil tadi. Saya nggak mau ada di tempat ini yang spoil anak-anaknya, ya, dengan cara spoil itu tidak membuat dewasa. Nah, spoil ini selalu membuat kita seperti childish, ya. Saya ada lihat selebriti ini ya, sampai dia selebriti sekarang ini, dia itu masih disuapin makannya sama mboknya. Kalau tidak mamanya, pembantunya. Saudara pasti tahu itu selebriti itu. Siapa Pak? Jangan malu, nanti aku disuk. Kok aku kepo nih. Saudara, saya mau kita ini dewasa. Nanti aja tak kasih tahu. Capri. Dia mau pulang. Tunggu, jangan pulang dulu. Capri dulu nanti. Saudara, kalau takut sama Tuhan, itu artinya gini. Di dalam satu ruangan, saya sendirian, tidak ada siapa-siapa. Ada laptop di depan saya, ada HP di tangan saya. Tidak ada Pak Ismu di situ, sendiri. Apa yang akan saya lakukan? Oh, nggak ada orangnya. Aku buka ini. Tapi kok bagus tuh. Wow. Oh, gitu saja. Itu nggak takut sama Tuhan. Tapi kalau engkau takut sama Tuhan, di dalam kesendirian, engkau mau buka apa? Ada perasaan tuh, suara, jangan, itu dosa. Ngerti saudara? Ini takut sama Tuhan. Kalau saudara takut sama Tuhan, saudara tidak akan pernah melakukan pelanggaran. Contoh, kalau saudara takut sama polisi di sini, coba saudara berani speeding. Sekalipun ada kamera, harus dilakukan sekalipun tidak ada lampu merah. Coba ayo di Jakarta tidak ada lampu merah. Ada aja selamat. Ada aja selamat, betul. Ini nggak takut. Orang model gini nggak takut, saudara, nekat ini namanya. Nah, Kristen banyak anak-anak Tuhan yang nekat, serius nekat. Sampai ini bukan nekat lagi, dablek, banyak yang dablek. Nah, ayo saudara harus sadar betul. Kalau Tuhan mau pakai dalam hidupmu untuk menuju kepada ketujuan hidupmu, yaitu tujuan hidup kekalmu, ya, kau harus takut sama Tuhan.
Kalau nggak takut, mau jadi apa? Nggak akan sampai. Ya, dagang. Nah, di sini banyak pembisnis juga kan. Pembisnis juga gitu. Sekarang kita mau pakai main bisnis, apalagi di sini, nggak bayar tax misalnya, ketahuan, amblas saudara. Seriously. Jadi saudara benar-benar takut sama Tuhan itu seperti itu. Dan disuruh pun saudara untuk membayar tax, saudara kan bayar itu. Tidak pemerintah nanya, kamu dapat ini satu-satu ke rumahnya orang. Enggak perlu. Mungkin di sana perlu ya. Di sini saudara dengan tertib, mereka takut peraturannya saudara. Ya, di lockdown pun takut kan saudara. Waktu itu kita lockdown, benar-benar lockdown, tidak ada yang keluar, nggak ada yang diomelin, apalagi dibawa pecut. Kamu kalau dipecut dicecek, tidak ada saudara. Di sana banyak. Nah, orang yang takut sama Tuhan itu seperti itu. Di dalam keadaan apapun, situasi apapun, engkau terus fokus sama Tuhan. Amin. Bisa diterima saudara. Saudara tidak sakit hati kan? Sekali lagi firman ini bukan untuk siapa si asisi dan. Firman ini tangkap saudara. Kalau itu berbicara di dalam hidup, ubah kamu sekarang. Change your mind, change. Ya, sistemmu harus di-change. Karena itu, maka itu di Filipi 4:13 dikatakan gini. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ which strengthens me. Kalau saudara tadi katakan seperti Sifon, aku ini si lele, aku ini gak mampu apa-apa. Sifon itu kan kayak gitu toh. Tapi firman ini katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ini kabar sukacitanya. Saudara melihat anak-anak saudara tidak tertib, saudara katakan datang sama Tuhan. Tuhan, aku gak mampu untuk didik anak saya. Apalagi anakmu ini sudah 20 tahun ke atas, dan anakmu terikat obat bius misalnya. Terikat apa nih? Saudara hanya datang sama Tuhan. Tuhan, aku percaya. Di Filipi 4:13 dikatakan, segala perkara dapat aku tanggung kalau aku lean on you, God. Kalau aku apa? Acknowledge Him. Kalau aku apa? Terakhir? Fear God. Aku mau Tuhan, aku takut sama Engkau, aku bersandar hanya padamu. Aku mau menyebarkan firman-Mu dimanapun aku berada. Aku gak peduli anakku ini. Nah, bukan gak peduli terus dibiarkan anaknya, enggak saudara. Dengan kejadian anaknya ini, jangan mengikatmu untuk bergerak bersama Tuhan. Mengerti saudara? Are you with me? Yes. Jadi jangan sampai limitation yang Anda punyai itu menghambat engkau untuk bersama Tuhan. Justru itu kita harus bersandar sama Tuhan. Hai anak-anak muda pun, jangan engkau berkecil hati karena engkau muda, yang bisa disepelekan orang. Tapi kalau engkau bersandar sama Tuhan, Daud itu dirubah sama Tuhan, luar biasa. Kalau engkau acknowledge Him, kalau engkau apa lagi? Fear the Lord. Takutlah sama Tuhan. Kalau hidupmu takut sama Tuhan, engkau akan melakukan kebohongan sekali. Engkau tidak akan pernah lakukan lagi. Kok anak-anak muda ada amin? Oh, muda-muda semua. Haleluya. Firman Tuhan pagi ini seperti ini, singkat, jelas, padat. Dan saya percaya kalau saudara melakukan Filipi 4:13 ini, bukan hanya saudara pasrah, tetapi saudara berserah. Nah, ini hampir mirip-mirip Betty ini. Beda-beda tipis. Pasrah sama berserah apa? Pasrah itu sakarap beres, anakku koyok gitu, anakku seperti itu, ya udahlah, itu pilihan dia hidup. Tapi kalau berserah lain, Tuhan, aku berserah untuk anakku ini, berserah dalam masa depannya. Saya percaya anak saya tetap saya ajari untuk lean on Him, acknowledge Him, and fear the Lord. Saya ajarin anak saya dan saya serahkan sama Engkau Tuhan. Tidak digeledakin, tidak pasrah. Saudara tidak akan pernah ditinggalkan sama Tuhan. Bebanmu, limitationmu itu apa?
Katakan aja sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Tuhan, anakku seperti ini, ampuni aku. Kalau aku belum mendidik dia karena aku dulu belum kenal Kau. Tuhan, masa diam, salahmu? Nah, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan akan melihat satu orang dalam rumah tanggamu diselamatkan, seluruh rumah tanggamu diselamatkan. Kenapa? Kalau satu orang tadi lean on Him, acknowledge Him, dan fear Lord, itu Tuhan tidak tinggal tutup mata, saudara. Karena doa itu luar biasa. Doa orang benar bila didoakan besar kuasa. Satu orang berdoa kurang, dua orang luar biasa. Betul nggak? Makanya saudara jangan tinggalkan persekutuan. Kalau di dalam persekutuan itu bukannya kita saling menggosip, tidak. Kita saling berdoa, kita saling mensupport. Doain, anakku terikat ini, anakku sakit mau dioperasi, anakku ini itu, suamiku ini mulai ada tanda-tanda pertobatan, maksudnya ya. Doakan semakin buat suamiku, buat istriku. Di dalam persekutuan ini didoakan. Doa orang benar besar kuasanya. Amin. Jadi ayat ini segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini adalah janji Tuhan buat saudara dan saya. Segala perkara apapun, dalam bisnismu, dalam studimu, dalam ekonomimu, dalam apapun, itu artinya segala perkara, everything. Saudara jangan takut, bersama Dia Tuhan akan buat power luar biasa. Amin.